Krisis Ukraina-Rusia mencuri perhatian dunia. Hubungan tidak harmonis yang semakin memanas antara Ukraina dan Rusia berkembang menjadi polemik antara Rusia dan Barat, terutama negara-negara anggota NATO. Krisis ini berpotensi menjadikan Eropa sebagai ajang peperangan. Tak ayal, banyak pengamat memprediksi polemik ini dapat menjadi perang dunia ketiga. Dikutip dari kompas.com, Paus Fransiskus mengaku mengikuti ketegangan situasi di Ukraina dengan keprihatinan. Di St. Peter's Square, Vatican City pada hari Minggu 23 Januari 2022, Paus Fransiskus menambahkan ketegangan di Ukraina bisa berpotensi membahayakan keamanan Eropa. Paus menyerukan jemaat untuk berdoa agar setiap tindakan dan inisiatif politik yang diambil dapat melayani persaudaraan manusia, bukan kepentingan partisan. Bagi Paus Fransiskus, siapapun yang mengejar tujuannya sendiri dengan merugikan orang lain sama saja mengabaikan panggilannya sendiri sebagai manusia, karena semua orang diciptakan bersaudara. Untuk itu, Paus Fransiskus menyerukan agar Rabu 26 Januari mendatang menjadi hari doa untuk perdamaian. Ketegangan antara Rusia dan Barat mengenai Ukraina sedang berada di ujung tanduk. Menurut Eropa dan Amerika, Ukraina telah dikepung oleh sekitar 100.000 tentara Rusia dalam persiapan untuk invasi. Di sisi lain, Moskwa membantah tudingan bahwa pihaknya berencana untuk menyerang Ukraina. Di tengah kekhawatiran Barat akan invasi Rusia ke Ukraina, Rusia kembali mengerahkan pasukan dalam skala besar ke Belarusia. Pada hari Selasa 18 Januari 2022, Rusia mulai mengirim pasukan ke Belarusia. Dikutip dari republika.co.id, diperoleh informasi bahwa Rusia akan mengerahkan belasan jet tempur Sukhoi 35 dan beberapa unit pertahanan udara ke Belarus. Pengerahan itu akan meningkatkan sekitar 100.000 tentara Rusia dengan tank dan senjata berat lainnya yang sebelumnya sudah berada di dekat perbatasan Ukraina. Dengan dalih latihan militer, Rusia meningkatkan pengerahan militer, menyadur Newsweek Jumat 21 Januari 2022. Rusia mengerahkan lebih dari 140 kapal tempur dan pasukan, lebih dari 50 pesawat, 1.000 peralatan militer, dan 10.000 prajurit militer. Meski Rusia membantah akan menginvasi Ukraina, kekhawatiran Barat mendorong NATO untuk mengambil langkah-langkah dukungan kepada Ukraina. Mengutip kompas.com, Ukraina mengaku telah menerima pasokan senjata batch kedua dari Amerika Serikat. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov pada hari Minggu 23 Januari 2022. Melansir Reuters, pasokan senjata dari negeri Paman Sam tersebut merupakan paket bantuan pertahanan senilai 200 juta dolar Amerika atau sekira 2,8 triliun rupiah untuk Ukraina. Khawatir akan invasi Rusia, Amerika mengatakan akan terus mendukung Ukraina atas ketegangan yang masih tumbuh di sana. Setelah para diplomat Rusia ditarik, giliran para diplomat Amerika diminta untuk meninggalkan Ukraina. Dikutip dari kompas.com, keluarga personel kedutaan besar Amerika di Ukraina diminta segera meninggalkan negara tersebut sesegera mungkin setelah Senin 24 Januari 2022. Pengumuman mendadak tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika pada hari Sabtu 22 Januari 2022. Pihak kementerian juga mendorong warga Amerika di Ukraina untuk pergi dari negara tersebut dengan penerbangan komersial pekan depan. Hal tersebut disampaikan ketika situasi Ukraina semakin memanas
setelah Rusia enggan menarik puluhan ribu pasukannya dari perbatasan. Negara-negara barat khawatir bahwa Moskwa bisa menyerang Ukraina sewaktu-waktu. Dari situasi memanas hubungan Ukraina dan Rusia, kita menilik pemberitaan yang menyeruak hampir satu dekade di negeri ini. Dikutip dari dpr.go.id pada hari Selasa, 18 Januari 2022, rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang ibu kota negara atau RUU IKN. Dalam pembicaraan tingkat 2 tersebut, mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang. Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus atau Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, dalam pembicaraan tingkat 1 pada rapat kerja bersama pemerintah pada 18 Januari 2022 telah disepakati bahwa ibu kota negara diberi nama Nusantara. Politisi Partai Golkar itu menambahkan, dalam rapat kerja tingkat 1 tersebut 8 fraksi serta Komite 1 DPD RI menyatakan menerima hasil pembahasan RUU tentang IKN dan melanjutkan pembahasan selanjutnya pada pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Fraksi PKS menolak hasil pembahasan mengenai RUU IKN dan menyerahkan pengambilan keputusannya pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Dikutip dari bisnis.com, tahap awal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur berlangsung pada 2022 sampai 2024, yakni berupa pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR DPR, dan perumahan di kawasan utama. Dalam buku saku IKN tertulis pemindahan aparatur sipil negara atau ASN tahap awal mencakup TNI, Polri, dan MPR hingga kemudian Presiden pindah ke ibu kota baru sebelum 16 Agustus 2024. Pemindahan tahap selanjutnya berjalan pada 2025 hingga 2035 melalui pembangunan inti seperti pengembangan fase kota berikutnya berupa pusat inovasi hingga mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas. Dalam tahap ini, pemerintah menargetkan penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur. Artinya, pemindahan harus selesai maksimal 13 tahun yang akan datang. Tahap selanjutnya pada 2035 hingga 2045 adalah pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur, mencakup peningkatan konektivitas antar dan dalam kota. Pemerintah menargetkan dalam tahap ini IKN dapat menjadi destinasi investasi asing nomor wahid dan masuk 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara bagi global talent. Pada 2045 dan seterusnya, pemerintah memproyeksikan IKN untuk mencapai net zero carbon emission dengan penggunaan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang. Demikian 2 fokus perhatianku pada minggu yang lalu. Damai Tuhan. Amin.